pagi-pagi Ambiar, Ratu Meta dan juga kuasa hukumnya Bang Maci Ahmad. Selamat pagi Ratu Meta. Pertama-tama kami turut prihatin atas apa yang terjadi dan juga Bang Maci Ahmad kami juga ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Ratu Meta mengaku sebagai korban KDRT, diduga sebagai korban KDRT yang diduga dilakukan oleh suami. Itu kejadiannya kapan? Kejadian sebetulnya udah agak lama ya, tanggal 24 Februari. Jadi aku baru blow up itu sekitar hampir 2 minggu. Karena sebelum, harusnya kan aku lapor polisi, harusnya aku langsung visum kayak gitu. Cuman aku tuh masih kayak mempertimbangkan anak-anak gitu. Bagaimanapun dia masih ayah kandungnya anak-anak gitu kan. Terus tapi setelah aku diem, dia sempat minta maaf sih suamiku. Tapi semakin saya diam dan luka itu semakin lama-lama menghilang, lalu suamiku kayaknya nggak ada perubahan gitu loh, nggak ada berubah-berubahnya. Dan akhirnya semakin dia menantang dan akhirnya aku blow up gitu. Oke, tahan sebentar. Awal mulanya tuh apa permasalahannya sampai dia melakukan dugaan KDRT kepada kamu sampai akhirnya kamu merekam itu semua? Gara-gara cuman permasalahan aki aja. Aki mobil. Aki mobil? Maksudnya? Jadi aku kan mau pakai mobil di saat lagi mau aktivitas nge-gym. Mau nge-gym? Mau nge-gym, tanggal 23-nya mau nge-gym. Lalu saya WA sama suami. Saya nanti tanggal 26 saya mau ada nyanyi di sini. Tanggal 2 saya ada nyanyi di sini, saya bilang gitu. Saya minta dibetulin mobilnya karena mobil tersebut kenapa mati. Terus udah gitu kata suami saya, akinya lalu gimana diganti. Akhirnya saya diam 1 hari itu, kok nggak diganti-ganti. Paginya aku ada inisiatif sendiri dong, tanggal 24. Itu pagi jam 7 nyari di Google. Akhirnya dapat di Google, Mbak saya mau ganti aki bla 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 bla. Dikirim alamat rumah, teknisi datang. Setelah teknisi datang, udah semuanya kata teknisi, saya ganti aki. Oh iya Bu, ini akinya ngedrop, katanya gitu. Oh oke. Terus udah gitu, oh iya Bu, katanya ini ada kabel yang kendor, saya betulin bla bla bla. Bu, izin saya mau nyalain mobil ya, katanya gitu. Boleh, pas udah dicek semuanya, dinyalain mobilnya, starter, suami saya tiba-tiba keluar. Mungkin dia mendengar suara mobil gerung-gerung kan. Pas udah keluar dia marah-marah sama teknisi. Katanya gini, ada apa katanya, kamu siapa katanya gitu. Dikiranya suami saya, si teknisi itu penipu. Jadi dikiranya juga bukan dari bengkel resmi. Saya dari bengkel Pak, tadi ibu telepon customer service katanya. Kamu nipu istri saya yang tolol dan bego gitu-gitu deh pokoknya. Nah terus udah gitu, oh enggak Pak, memang tadi saya cek memang akinya juga kebetulan memang sudah drop katanya gitu. Terus udah saya nggak mau tahu, katanya kamu nggak pasang lagi. Jadi suami saya minta dipasang lagi, sementara si aki sudah dipasang, nah teknisi juga nggak mau dibalikin karena harus seizin customer service. Ibu harus WA atau telepon dulu customer service Pak gitu. Wah udah tuh baku hantam lah masih teknisi. Baku hantam atau cekcok mulut saja dengan teknisi? Kalau teknisi nggak cekcok sih, enggak. Cuman ya Pak gini-gini gitu. Cuman hanya berdebat, hanya ngejelasin. Terus akhirnya suamiku yang nendang gitu. Suaminya nendang apa? Menendang teknisi. Oke, kemudian setelah itu apakah di momen itu juga dia melakukan dugaan tindakan kekerasan terhadap kamu? Ya di situ terus akunya nggak terima. Teknisi udah mas nggak apa-apa udah saya bayar. Padahal udah saya bayar. Pas setelah saya bayar, lalu kata suami saya, kamu nggak usah pakai mobil deh, kata gitu. Biar aja mobil saya mau pakai. Lah, apaan sih ini? Orang saya yang mau pakai kok, saya mau berangkat nge-gym. Lalu ini saya juga, udah saya bayar gitu kan. Terus udah gitu, nggak usah. Dari situ, gitu loh permasalahan dari situ. Kamu nih kadang-kadang nggak punya etika, saya bilang gitu. Udah teknisi nggak salah apa-apa gitu, kamu marahin gitu. Dari situ suami saya nggak terima gitu. Saat itu juga kamu mendapatkan kekerasan? Apa saja yang dia lakukan? Ya ditonjok gitu ya. Terus mungkin pas begini dia tuh ada kunci Inggris mengenai luka di pipi kiri.
sampai jadi awalnya dokter aja mengiranya cuman pakai kuku. Saya bilang itu kayak kuku dok, gitu. Kata dokter. Pas dicek, ini kayaknya bukan pakai kuku. Ini sepertinya pakai benda tajam karena sudah mengenai lapisan tulang dan juga mengenai lemak. Oke, baik, kita kasih lihat ini satu caption dari Ratu Meta beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kalau menurut kalian yang jadi istri di KDRT sama suaminya tanpa sebab yang jelas? Sampai kehabisan nafas, pakai perkakas mobil, perut saya pakai kaki Anda sampai di sekuat tenaga Anda. Apa Anda sadar saya sudah mau saat itu? Trauma saya belakangan ini semakin menjadi-jadi sampai terngiang-ngiang suara ART minta tolong. Oke, yang menjadi saksi saat itu, apakah teknisi masih ada di situ dan menyaksikan kejadian tersebut? Teknisi kebetulan sudah pulang, yang menjadi saksi itu Mbak. Jadi Mbak di rumah. Mbak di rumah. Pas pertama kan memang di muka dulu, kedua tuh saya diinjek-injek gitu sama suami perut saya. Diinjak-injak gitu perut saya, terus ketiga leher saya ditikam gitu. Jadi memang pas sampai segitunya saya nggak ada nafas. Ratu Meta, mohon maaf, apakah ini tindakan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang pertama kali kamu alami atau sebelumnya pernah mendapatkan dugaan KDRT sebelumnya misalnya secara verbal atau non verbal? Ya kalau misalkan verbal sih iya kata-katakan ya. Nah, terus kalau misalkan untuk yang paling parah KDRT tuh baru saat ini loh gitu loh. Oke, secara kekerasannya fisik ya? Sebelum-sebelumnya pernah cuman paling dorong-dorongan gitu aja. Cuman nggak yang harus melukai gitu loh. Baik, tadi sesuai dengan pernyataan kamu bahwa akhirnya kamu baru melaporkan 2 minggu setelah kejadian. Iya. Bang Maci sebagai kuasa hukum, pertanyaan saya adalah ketika akhirnya baru melakukan pelaporan termasuk juga visum, apakah bekas luka yang berarti sebetulnya tidak seterbuka, misalnya bekas luka yang terbuka itu sudah agak sedikit menutup ya. Iya. Kemungkinannya akan seperti apa Bang? Kalau misalnya 2 minggu baru melakukan visum. Ya, kita sebelumnya menanyakan kepada Mbak Ratu Meta apa-apa aja nih bukti-bukti. Ternyata ada foto, video, dan untungnya masih ada rekam medis yang dari Rumah Sakit Brawijaya ya. Dari Rumah Sakit Brawijaya, dan dari situ kita mengarahkan langsung kita membuat laporan dan akhirnya dilakukan juga visum ulang, dan itu kan ada korelasinya tuh antara dari rekam medis dari rumah sakit sebelumnya dengan luka visum yang sekarang. Kita langsung melaporkan ke Polres Jakarta Timur dan itu langsung diterima, dan kita juga kemarin sudah dari pelapor sudah diperiksa ya. Oh, sudah pemeriksaan. Sudah pemeriksaan, ya kami berterima kasih juga terhadap cepat dan tanggapnya Polres Jakarta Timur. Statusnya sekarang? Masih pemanggilan pelapor ya. Akan ditingkatkan lagi nanti pemanggilan dari saksi-saksi pelapor baru mengarah ke terlapor. Ratu Meta, sebelumnya memang hubungan kamu sama suami itu seperti apa? Apakah memang sudah dingin dalam arti kata komunikasinya tidak seintensif seperti dulu, tidak sangat seperti dulu atau gimana? Iya betul. Jadi 1 bulan lebih itu kita tuh yang ya udah biasa aja gitu loh. Biasa-biasanya itu maksudnya sudah nggak ada rasa atau memang ada sesuatu yang dipendam di antara keduanya gitu? Namanya suami istri kalau untuk masalah rumah tangga tuh ada aja ya perselisihan. Cuman kadang-kadang kalau suami saya itu susah dibilanginnya. Jangankan saya ngebilangin, saya yang kasih tahu yang terbaik, dia tuh nggak pernah mau dengar gitu loh. Ini pernikahannya Maaf itu bukan itu fotonya. Pernikahannya. Oh, bukan ini ya? Bukan, oke, boleh kita ganti fotonya, bukan yang ini, mohon maaf. Bukan yang ini ya. Oke. Maaf Ratu Meta, oke. Ya. Berapa lama usia pernikahan kamu dengan suami? 3 tahun. 3 tahun. Udah punya anak dengan suami ini kan? Punya 2, yang 1 2 tahun, yang 1 masih 8 bulan. Makanya pada saat diinjak-injak itu saya kan masih baru lahiran ya kan, jadi sakit banget gitu waktu itu. Ya Allah. Ratu Meta, masih tinggal serumah sama suami? Udah enggak. Siapa yang membeli keluar? Saya Berapa hari setelah kekerasan? 1 hari. Jadi yang waktu itu mengingatkan tuh sahabat sendiri ya, Sinta Bahir. Dia yang ngejemput saya. Jangan kelamaan, ayo nanti kamu berpikir lagi. Ingat kamu tuh manusia, kamu tuh wanita punya harga diri, kata gitu. Karena sudah saya kirimin videonya gitu. Ayo cepetan, kata gitu. Dari awal kenal sama suami, apakah kamu melihat
Ada seperti temperamental gitu, ciri-cirinya. Iya. Sudah melihat seperti itu. Kenapa Tapi dijalanin tadi? kalau aku memang kan sama suamiku memang belum sampai pacaran gitu loh. Jadi langsung nikah. Jadi tidak mendalami karakter. Iya. Ratu Meta, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ratu Meta dipukul suami di depan anak yang masih kecil. Jadi kondisi anak gimana? Kan yang nomor 1 kan usia 2 tahun. Berarti udah ngerti dong kalau maminya, kalau yang 8 bulan mungkin nggak paham ya. Tapi kalau usia 2 tahun kan Masih belum juga sih, belum ngerti. Cuman setelah itu mungkin agak sedikit trauma ya. Jadi agak sedikit rewel gitu. sering cari papanya juga. Waktu pas pertama saya pindahan gitu kan, saya kan udah nggak di itu, saya sekarang di apart karena kalau di apart tuh lebih kayak safety lah ya. Jadi kalau untuk nanyain papanya mungkin papa mungkin sekarang udah lupa. Cuma sekarang juga papanya udah nggak pernah ada kabar juga. Nggak pernah nyariin anak-anaknya? Ya udah lama. Komunikasi terakhir sama suami? Komunikasi terakhir sama suami ada hampir ya itu, ada mungkin 10 hari belum. Bang, apakah suami Ratu Meta yang dilaporkan itu dia punya tim kuasa hukum? Apakah ada komunikasi dengan abang sebagai kuasa hukum pelapor? Untuk sejauh ini sih belum ada ya. Dari komunikasi belum ada. Yang menghubungi kami juga belum ada. Makanya kami bergerak terus saja untuk mencari pembuktian hukum seperti itu. Jadi arti katanya tuh itikat baik masih belum terlihat? Belum terlihat sama sekali. Ratu Meta, harapannya apa? Apakah kamu masih membuka kemungkinan untuk berdamai dengan suami atau akan terus meneruskan ke jalur hukum? Jalur hukum sih tentunya, terus mungkin nanti untuk kedepannya karena saya juga sayang anak-anak, saya juga masih nggak mau lah ya sampai kejadian seperti ini lagi. Mungkin jalan satu-satunya bercerai karena ini permintaan dari semua keluarga, jangan sampai nanti ada korban lagi gitu loh. Jadi nggak usah, kasihan anak-anak saya, apalagi anak udah besar kayak Jasmine. Dia tahu banget. Ada saat dia antar saya ke rumah sakit tuh, anak saya di situ. Sekalian dia anterin terus maminya kemana aja. Mami syuting ya, kalau dia nggak tega, kalau misalkan mami sama siapa sendiri, ya udah aku antar kan. Baik dia. Jadi saya nggak mau gitu punya papanya yang nggak baik, nggak mendidik. Saya memang manusia biasa, cuman saya jadi wanita yang pengen jadi wanita yang soleh lah gitu ya, soleha di depan suami saya ibadah, sholat, dibimbing ya, urus anak-anak. Selama saya sama suami saya jalanin kodrat saya sebagai istri, tapi di mata suami saya tetap nggak diterima. Kurang terus. Iya, tetap kurang terus. Padahal saya udah jauh banget dari yang saya tadi ke dunia artisan ya. Terus saya udah jauh banget, saya udah mau benar-benar 100% saya ngurusin anak. Cuman tetap aja masih nggak diterima sama suami. Dan yang saya kecewa itu adalah kenapa saya dipukul, salah saya di mana gitu. Terus suami saya langsung minta maaf sama saya. Tapi atas sepengetahuan kakak sendiri, suami ada wanita idaman lain atau memang Saya karakternya begitu? Nggak tahu sih Kak. Cuman ada beberapa yang DM ya. Dulu dari dari orang-orang yang sebelum kenal dia itu nggak pernah berubah ya untuk masalah perempuan di luar. Cuma saya tuh dari dulu saya nggak mau, saya tutup mata, tutup telinga. Yang penting saya nggak ngelihat dengan kepala. Ya, rasanya tidak ada suami atau istri yang sempurna ya. Semua pasti punya kesalahan. Tapi jangan sampai kesalahan itu menjadikan alasan untuk melakukan kekerasan verbal non verbal. Karena kekerasan dalam rumah tangga verbal non verbal tentu saja tidak diperbolehkan dan kita tentu saja menentang keras itu semua. Dan kita juga berharap siapapun yang menyaksikan juga punya pikiran yang sama. Dan jika apabila Sobat Ambiar adalah korban atau mengenal korban KDRT, mohon untuk dibantu atau juga speak up. Terima kasih sudah speak up di sini. Ratu Meta, kita juga punya satu artikel tentang kamu. Laporkan suami ke polisi atas kasus KDRT, Ratu Meta tidak ada niatan untuk berdamai. Aku setuju.
Tidak ada kata damai seperti yang kamu sampaikan. Sudah mau lebaran ya? Ya memang sih tadinya mikir mau lebaran, cuman ini permintaan dari semua seluruh keluarga udah nggak ada ampun lagi gitu loh, karena kecewa lah gitu kita, sakit hati banget. Lebaran sama siapa jadi? Jadi lebaran aku sama mama papa emang udah nggak ada, ya udah meninggal semuanya. Mungkin saya lebaran ke Garut aja gitu, ke keluarga yang di Garut. Aku masih bayi. Kita yakin ini tidak mudah bagi seorang Ratu Meta. Cobaan yang begitu besar sekali. Siapapun yang punya pasangan dan sudah berkeluarga pasti mengharapkan bisa berlebaran bersama dengan keluarga sebagai keluarga yang utuh. Tapi keutuhan keluarga bukanlah segalanya. Aku harus kuat Kak. Aku gimana? Banyak banget support dan bantuan dari teman-teman aku. Nah, dulu aku sama sekarang jujur aku udah beda banget karena udah banyak banget asetku yang kejual. Sekarang aku menghidupi semua anak-anak aku. Harus semangat, harus berjuang, lebih berjuang lagi. Karena kondisi aku yang seperti dulu. Dulu aku mampu, kalau sekarang kan aku harus kerja keras gitu. Ratu Meta, semangat selalu, ingat masih ada keluarga. Kami paham, awalnya berharap keluarga yang utuh. Tapi yang terpenting, jauh lebih penting dari keluarga yang utuh adalah hati kamu yang utuh sebagai seorang manusia, tidak direndahkan. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.